Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Selasa 12 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shenada Mayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Pemerintah menggelar gladi kotor kirap bendera pusaka dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Meski Istana Kepresidenan diguyur hujan pada Selasa pagi, para peserta upacara yang terdiri dari Satuan Gabungan TNI Polri, Paskibraka, nampak tetap melanjutkan prosesi gladi kotor. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi sudah nampak bersiap mengikuti agenda latihan gladi kotor. Gladi kotor perdana ini dimulai H-5 jelang hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2025. Gladi kotor kirap bendera pusaka ini dimulai dari prosesi pengambilan duplikat bendera pusaka atau bendera latihan gladi kotor dan teks proklamasi dari Monas yang kemudian dibawa dengan iring-iringan pasukan berkuda, marching band, dan paskibraka. Sejumlah prosesi dilakukan seperti persiapan baris berbaris, upacara detik-detik proklamasi, gladi penurunan bendera pusaka, hingga gladi kotor membawa kirap bendera pusaka kembali ke Monas. Sudah kita mulai rangkaian gladi, ya, hari ini baru gladi kotor, semua yang akan tampil nanti di upacara peringatan detik proklamasi hadir, mencoba untuk beradaptasi ya, dengan lokasi tempat upacara nanti tanggal 17. Ya. Alhamdulillah juga cuacanya syahdu. Ya. Tadi mendung, kemudian turun hujan, tapi lanjut terus. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan datang. Lalu pemirsa, seperti apa persiapan Istana menyambut hari ulang tahun RI ke-80? Kita akan tanyakan kepada jurnalis TV One, Ikra Anggana yang ada di sana. Ikra, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat sore Sena dan juga pemirsa. Untuk prosesi gladi kotor jelang kemerdekaan HUT RI ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta ini sudah selesai dilangsungkan. Di mana acara gladi kotor sendiri dimulai tadi sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk di Istana Merdeka sendiri untuk prosesi gladi kotor ini dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski diguyur hujan, nampak gladi kotor hari ini masih terus dilakukan, di mana informasinya dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa prosesi gladi kotor akan dilangsungkan selama 2 hari, mulai hari ini hingga besok, dan pada tanggal 14 Agustus 2025 ini akan dilangsungkan prosesi gladi bersih. Kemudian nanti akan ada hari tenang, dan nanti tanggal 17 Agustus 2025 baru akan dilakukan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta. Tadi upacara prosesi gladi kotor ini dihadiri langsung oleh sejumlah petugas upacara, antara lain adalah tim gabungan dari TNI Polri dan juga Paskibraka. 76 Paskibraka dari 38 provinsi ini sudah berada di Jakarta untuk bersiap finalisasi terakhir untuk melakukan latihan terakhir jelang HUT kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Di asistensi ataupun diawasi langsung, tadi acaranya diasistensi langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Kasetpres Aryo. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa prosesi gladi kotor ini diperlukan untuk terus melakukan persiapan dan juga evaluasi terkait hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan pada saat nanti hari peringatan, puncak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tadi juga Mensesnek menyampaikan sejumlah evaluasi akan dilakukan, berbagai
beberapa gerakan baris berbaris ini akan disesuaikan apakah masuk dalam skenario atau tidak. Besok akan kembali dilakukan gladi kotor dan nanti fixnya akan seperti apa akan dipastikan pada saat gladi bersih pada tanggal 14 Agustus mendatang. Dan informasinya Sena dan juga pemirsa bahwa nanti di Istana Merdeka Jakarta juga akan dihadiri sebanyak 16.000 tamu undangan yang dibagi dari 8.000 tamu undangan di pagi hari dan 8.000 undangan di sore harinya di prosesi penurunan kirap bendera pusaka dan juga mengembalikan bendera pusaka ke Monas. Dan dari informasi yang kami terima juga pihak istana ini sudah mengundang sejumlah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebelumnya, namun pihak istana tidak membocorkan secara spesifik siapa saja yang dikonfirmasi akan hadir pada saat prosesi perayaan Puncak HUT Kemerdekaan. Namun istana menyampaikan sudah memberikan undangan kepada presiden-presiden sebelumnya untuk hadir langsung ke acara pada 17 Agustus nanti. Dan dari gladi kotor hari ini tentunya menyebabkan kemacetan di area Istana Kepresidenan Jakarta, terutama di area Monas dan juga Medan Merdeka Utara, di mana tadi Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyampaikan memohon maaf atas ketidaknyamanan bagi masyarakat, namun dirinya menekankan bahwa semangat dari gladi kotor ini untuk mengenang jasa para pahlawan dan semangat kemerdekaan seperti itu. Jadi diminta masyarakat untuk memaklumi kemacetan ataupun kepadatan yang terjadi di area istana dan dihimbau untuk menghindari area-area istana jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Nanti akan kita saksikan bersama apakah akan ada kejutan. Informasinya nanti juga akan ada surprise di acara peringatan nanti. Surprise seperti apa kita akan tunggu. Untuk sementara demikian laporan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kembali ke Sena di studio. Informasi lengkap dari Iker Anggana. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 40 pelajar calon pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Jakarta ikuti pemusatan latihan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Kurang dari sepekan jelang peringatan HUT RI ke-80 tahun, Capaska Provinsi Jakarta memanfaatkan waktu untuk melatih kekompakan dan memaksimalkan latihan di Monas. Peserta yang hadir ini merupakan hasil seleksi ketat dari masing-masing tingkat di 5 kota administrasi Jakarta dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Selama lebih dari 1 bulan, mereka mendapatkan pelatihan. Intensitas juga ditingkatkan sejak 2 pekan lalu. Nantinya sejumlah capaska terbaik akan dipilih untuk ditugaskan mengibarkan bendera merah putih di lapangan Silang Monas pada 17 Agustus mendatang. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait kebijakan penertiban tanah terlantar yang sempat viral dan menuai polemik. Nusron menegaskan pernyataan yang menyebut seluruh tanah rakyat milik negara sebenarnya mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Aturan tersebut menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia memastikan penertiban tanah tidak menyasar tanah milik warga dengan status sertifikat hak milik maupun hak pakai, termasuk sawah produktif, pekarangan, dan tanah waris. Kebijakan itu, kata Nusron, difokuskan pada lahan berstatus hak guna usaha dan hak guna bangunan yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati,
izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Pencekalan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Pencekalan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama. Dalam kasus tersebut, KPK juga melakukan pencekalan terhadap mantan staf khusus Yakut. Pencekalan diterbitkan pada 11 Agustus 2025 dan berlaku selama 6 bulan ke depan. Penyidikan KPK berfokus pada dugaan penyelewengan alokasi 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi. Kuota tersebut dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus, menyimpang dari aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Pemirsa, korupsi kuota haji 2024 diduga merugikan negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka. Kasus korupsi, penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 masih disidik KPK. KPK menyatakan sedang menelusuri aliran uang serta peran pihak-pihak terkait. Meski begitu, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidikan masih mengumpulkan informasi dan mendalami ada atau tidaknya aliran dana ke pihak tertentu. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan penghitungan awal kerugian negara telah melampaui 1 triliun rupiah. Sebelumnya, KPK telah memanggil mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk dimintai keterangan. KPK juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menguji nilai kerugian yang sesungguhnya dalam kasus ini. Aliran-aliran uang yang dikelola oleh para penyelenggara haji ya, dalam hal ini para agen travel. Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja, itu nanti akan ditelusuri. Tentunya setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK berangkat dari alat bukti dan KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini, sehingga pihak-pihak yang diduga memang terlibat atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, ditelusuri oleh KPK. Pemirsa, sebanyak 20 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo. Prada Luki meninggal dunia diduga setelah mengalami penyiksaan dari para senior di Barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangemere, Nage Keo, Nusa Tenggara Timur.
Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP834 WM Nagekeo yang meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Pangdam 9 Udayana Majen TNI P. Budiato pada Senin siang kemarin mendatangi rumah keluarga Prada Luki untuk mengucapkan bela sungkawa. Isak tangis pecah saat Pangdam memeluk kedua orang tua Prada Luki dan memberi ucapan turut berduka cita. Pihaknya serta menyesali peristiwa yang terjadi hingga merenggut nyawa seorang prajurit muda. Majen TNI P. Budiato menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan hingga keluarga Prada Luki mendapat keadilan. Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Itu apakah ada perwira jenderal? Ada 1 orang perwira. Keluarga korban memohon agar kasus kematian Prada Luki diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman setimpal. Sebelumnya mendiang Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP834 Wakangga Mere Nagekeo NTT, dimakamkan di pemakaman umum Kapadala Kupang NTT dan dilakukan secara militer. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi Waikanan Lampung memasuki tahap akhir. Terdakwa Kopda Basarah divonis dengan hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang. Terbukti melakukan tindak pidana penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi, yaitu Bribka Petrus Aprianto, Ibtu Lusianto, dan Bribda Galip Suryaganta di Kabupaten Waikanan, Lampung. Beberapa waktu yang lalu, oknum anggota TNI atas nama Kopda Basarah divonis mati oleh Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang. Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang yang diketuai Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa Kopda Basarah terbukti sebagaimana 3 dakwaan pasal. Hakim juga memberikan pidana tambahan, yakni dipecat dari TNI. Saat mendengarkan putusan Majelis Hakim, keluarga korban penembakan Kopda Basarah sempat berteriak histeris. Menurut keluarga, vonis tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Merah Putih dan kali ini program ini sangat spesial tentunya karena kita akan mendalami salah satu sektor yang sangat mendalam di salah satu hal yang sangat penting tentunya di Republik Indonesia. Dan pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia datang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara kemarin. Bahlil menyampaikan produksi minyak nasional yang sudah melampaui target yang dicanangkan APBN. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan produksi minyak nasional pada Juni berhasil melampaui target APBN, yaitu sebesar 608,1 ribu barel per hari, melampaui target yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari. Pak, tapi soal isu munaslup Golkar berarti gimana sih, Pak? Ini Pak Naseta mengenai Golkar, Pak, dari Pak Prabowo, Pak. Ia juga menyampaikan produksi gas bumi pada semester 1 tahun 2025 mencapai 1.199 juta barel atau 119% dari target. Secara akumulasi produksi migas semester 1 2025 sebesar 1.754,5 MBO EPD. Ada pembahasan apa, Pak? Soal mineral atau migas, Pak?
Belum ada. Saya Pak, perdagangan. Ini adalah mungkin insya Allah doain, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun, ini target APBN pertama yang bisa kita realisasikan di lifting. Selama ini dari 2008 sampai dengan 2024, lifting itu nggak pernah mencapai target dari APBN. Sekarang alhamdulillah udah 608.000. Yang kedua, target PNBP kita dari 260 triliun lebih, sudah 54% masuk. Dan pemirsa, tentunya kembali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatatkan capaian kerja yang bagus dan juga positif pada paruh pertama tahun 2025. Dari sektor minyak dan gas bumi, akumulasi rata-rata mencapai 111,9 pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Produksi minyak pada bulan Juni 2025 mencapai 608,1 ribu barel per hari atau 100,05 dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Lalu apa saja capaian yang dilakukan Kementerian SDM selama semester pertama tahun 2025? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Shena. Kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Mbak, ya? baik juga ya? Alhamdulillah. Mbak, kalau kita mengingat ya tentang SDM, kemarin nampaknya Menteri Bahlil Lahadalia ini sangat gembira, sangat senang mengingat katanya ada juga pencapaian target atau pelampauan target di SDM ini. Ya, benar banget, Sena. Jadi kalau kita melihat kemarin di hari Senin, Pak Menteri Bahlil Lahadalia mencapaikan paparan kinerja untuk semester 1. Ini tentunya juga hal yang menggembirakan buat kita. Semester 1 ini capaian kinerja tercatat sangat positif. Jadi semua tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor energi yang diserahkan ke Pak Bahlil, trennya alhamdulillah positif. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya koreksi sedikit ya, 1,7 itu untuk akumulasi minyak dan gas bumi, barrel oil equivalent per day. Nah, kita bicara juga produksi minyak. Produksi minyak harian itu, Sen, kalau kita berbicara trennya dari awal semester Januari sampai dengan Juni, kemarin ketika rilis itu trennya positif naik. Makanya dapat di angka 608 di atas target rata-rata. Kalau persentasenya tadi disampaikan 100,5% ya. Kita berharap dengan tren yang positif ini kalau bisa menjaga momentum terus sampai di akhir tahun, capaian tren produksi minyak ini bisa naik terus tentunya. Kemudian kita bicara soal gas bumi. Tadi disampaikan untuk target gas bumi itu di 1 juta. Hingga semester awal, selama 1 semester ini dari Januari sampai dengan Juni, trennya juga menunjukkan angka yang positif tadi disampaikan ya. Untuk produksi gas bumi 1,146 juta barrel oil equivalent per day. Artinya apa? Ya, artinya tugas yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menteri, bismillah kita perlahan-lahan, kita optimistis, yakin bisa akan melaksanakan dengan baik. Untuk mencapai tentunya swasembada energi dan juga ketahanan energi. Oke, lalu dari pencapaian atau tren positif yang ada di semester 1 2025 ini, kedepannya bagaimana nih untuk kembali mencapai target atau melampaui target di SDM itu sendiri? Kalau bicara target, kita nggak cuma bicara target produksi minyak ya, Sen. Kita juga bicara target realisasi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena kalau kita bicara PNBP, sektor SDM, sektor energi itu berkontribusi cukup besar terhadap PDB, pendapatan domestik bruto kita. Itu di range 10 hingga 12% kalau kita bisa nyampaikan. Jadi sangat krusial sebenarnya fungsi di SDM ini terkait dengan penerimaan negara. Kalau kita bicara investasi juga hal yang sama. Dalam 5 tahun terakhir ini nilai investasi paling besar terjadi di tahun 2025 di semester pertama ini. Di angka untuk investasi itu di angka 13,9 miliar US dollar. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naik 24%. Kalau tahun sebelumnya itu di angka 11,2 miliar USD. Dan ini yang terbesar sepanjang 5 tahun terakhir. Ini berada di bawah leadershipnya Pak Menteri tentunya, Pak Bahlil Lahadalia. Oke, lalu ini bagaimana dengan realisasi investasi di sektor migas dan penerimaan untuk negara juga ini? Ini yang tadi saya sampaikan. Meskipun tadi juga sempat disinggung, tapi lebih spesifiknya seperti apa ini? Kalau kita bicara realisasi, tentunya dengan banyak proyek-proyek di sektor energi ya. Kalau kita bicara SDM tidak hanya bicara minyak dan gas, kita juga bicara minerba, tambang dan lain-lain. Kita juga bicara mengenai energi baru dan terbarukan.
semuanya sudah dalam koridor yang kalau kita bisa banggakan berjalan on the track lah istilahnya. Seperti contohnya kalau kita bicara sektor energi, karena Pak Menteri Bahlil tidak hanya sebagai Menteri SDM juga Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi, ini juga berprogres. Kemarin baru saja bulan lalu itu menyerahkan 18 dokumen pra-FS kepada Danantara untuk ditindaklanjuti. Itu juga nilai investasinya, kebutuhan investasinya juga besar di 600 triliun ke atas. Tapi selain dari tren positif yang ada di semester 1 tahun 2025, kalau kita berbicara tentang SDM, Mbak Dwi, ada hal yang menyangkut dengan hajat banyak orang, yaitu tentang sumur masyarakat. Ini konkretnya seperti apa sih sumur masyarakat ini? Oke, kalau kita bicara sumur masyarakat ini memang cukup ramai ya. Kemarin Sen disampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan wilayah kerja dan kerjasama sumur masyarakat. Kenapa ini penting? Ini diharapkan juga menjadi kontribusi untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali sumur minyak yang dalam tanda kutip dikelola oleh masyarakat tapi tidak memenuhi beberapa hal. Misalnya aspek keamanannya belum ada, kemudian aspek teknologinya belum maksimal, dan juga aspek kelestarian lingkungannya tidak terjaga. Jadi Pak Menteri dengan ini berharap semua akan dibangun tata kelola untuk sumur masyarakat yang baik. Jadi based on good engineering practices yang baik. Kenapa penting? Jumlahnya cukup banyak. Saat ini sedang diinventarisir jumlah sumur masyarakat. Dikalkulasikan potensi untuk minyak produksinya itu bisa sampai 30.000 barel per hari. Tapi apakah ada optimisme di balik ini, mengingatkan kalau kita berbicara tentang minyak dan gas, ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Apakah positif atau optimis bahwa masyarakat bisa mengelola sumur masyarakat ini? Tentunya positif dan sangat optimis. Kenapa? Kalau nggak permennya nggak dibikin dong ya. Ya, satu itu. Yang kedua, ini juga disambut baik oleh masyarakat yang mengelola sumur masyarakat ini. Kenapa? Karena selama ini kan mereka berjalan tanpa ada aspek keselamatan. Kita tahu kecelakaan kerja untuk di sektor tambang masyarakat, sektor minyak masyarakat ini cukup besar. Ketika nanti akan ada kerjasama dengan K3S, nantinya akan ada kerjasama teknologi, kerjasama operasi, kemudian juga ada concern terhadap kelestarian lingkungan juga terjaga. Kalau kita lihat semuanya akan memberikan nilai tambah juga untuk masyarakat. Apalagi yang paling penting adalah selama ini produksi sumur minyak masyarakat itu kan kemana-mana. Istilahnya ada penyelundupan BBM kemana-mana, nggak jelas. Dengan adanya permen ini nanti akan tercatat sebagai bagian dari produksi minyak nasional. Ini juga salah satu cara untuk menggenjot produksi minyak nasional pada akhirnya. Oke, lalu tujuannya untuk apa dan juga siapa saja sih yang kira-kira bisa mengakses sumur masyarakat ini? Yang pasti sumur masyarakat ini nanti akan dikelola oleh BUMD, koperasi dan juga UMKM. Penunjukannya akan dilakukan nanti oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat. Dia akan melakukan inventarisir di semua daerah, mana sumur yang sudah ada, yang existing ya. Kita bicaranya bukan sumur baru loh. Kita bicaranya sumur masyarakat yang sudah berjalan sejak lama. Itulah yang diatur tata kelolanya. Banyak yang salah persepsi ini Sena, banyak menyebutkan bahwa wah ada istilah boleh ngebor lagi, itu salah. Boleh ngebor sumur baru salah total. Karena prinsipnya adalah untuk mengatur tata kelola sumur yang sudah ada sebelumnya, yang sudah berjalan, yang selama ini tidak mengindahkan aspek keselamatan, ke teknologinya nggak ada, dan juga aspek lingkungan tidak diindahkan. Jadi ini akan diatur gitu loh. Jadi masyarakat pun harusnya lebih happy jadinya dengan diatur tata kelola yang baik, dan pihak K3S pun bisa bekerja sama dengan selama ini mungkin ilegal di sana ya, masyarakat colongan segala macam, sekarang teratur itu dan dijual produksinya ke pihak K3S. Ini pertanyaan terakhir yang juga merupakan pertanyaan utama tentunya. Bagaimana dari Kementerian SDM sendiri mempertahankan kinerja di tahun 2025 ini? Yang pasti ada banyak poin. Kalau bicara kinerja Kementerian SDM, kita tidak hanya bicara oil and gas, tapi seluruh aspek, mulai dari minyak, kemudian minerba juga, dan juga EBTKE. Dari sisi produksi minyak yang paling fokus, karena ini yang selalu diutamakan kan untuk kemandirian energi kita. Ada beberapa hal, terutama untuk meningkatkan produksi minyak dilakukan dengan update teknologi, kemampuan teknologi di sumur yang sudah ada, kemudian juga reaktivasi idle well atau sumur yang sudah ada tapi tidak aktif begitu ya, dihidupkan kembali. Dan ini tadi salah satunya dengan merangkul masyarakat, sumur masyarakat lewat Permen 14 nomor 14 tahun 2025 ini. Jadi nggak ada lagi itu
masalah-masalah di lapangan terkait sumur, semua akan tata kelolanya akan jadi lebih bagus, lebih baik begitu. Oke, informasi lengkap tentunya dari Jubir SDM Dwi Anggia langsung menjelaskan bagaimana kinerja dari Kementerian SDM sendiri di semester 1 tahun 2025 ini, dan tentunya terima kasih Mbak Dwi Anggia, sehat selalu. Salah satu senior saya di bidang jurnalistik juga, terima kasih banyak. Terima kasih Sena, good luck ya. Sehat selalu. Shine bright Sena. Amin, amin. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, petani dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah beramai-ramai mendatangi posko donasi demo di depan kantor Bupati Pati, mendonasikan 3 mobil pick-up, buah pisang untuk logistik aksi demo 13 Agustus besok. Jelang aksi demo yang akan berlangsung di depan kantor Bupati Pati, berbagai bantuan atau donasi dari masyarakat terus berdatangan. Hingga Selasa pagi, jumlah donasi dari warga berupa air mineral menembus 15.000 dus air mineral. Selain air mineral, bantuan yang datang dari warga berupa ribuan bungkus makanan ringan, roti, aneka makanan, dan buah-buahan. Tak hanya itu, pada Selasa pagi ada sekitar 100 tandan pisang berbagai jenis yang bernilai 7 juta rupiah disumbangkan oleh sejumlah petani dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu. Warga mengakui aksi ini merupakan bentuk partisipasi dan dukungan moral terhadap warga yang akan melakukan aksi demo, menolak sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dianggap memicu polemik di masyarakat. Pemirsa, aksi demo warga Pati yang akan berlangsung 13 Agustus besok dipicu oleh kontroversi kebijakan dari Bupati Pati Sadewo terkait kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Meski kebijakan telah dibatalkan, sang bupati, namun warga terlanjur gerah dan tetap berunjuk rasa. Nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menjadi sorotan seusai mengumumkan kebijakan yang kontroversial, yaitu menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Gelombang protes warga menggema, disertai dengan aksi demo besar-besaran pada awal pekan bulan Agustus. Warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis yang dirasakan semakin menambah beban hidup. Kala itu, Bupati Sudewo sempat menyatakan tak gentar dengan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, pada 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo akhirnya mencabut kebijakan itu. Ia membatalkan kenaikan PBB bagi masyarakat Pati dan meminta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Tidak semuanya 250%, yang di bawah 100%, yang di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian, kalau ada pihak yang menuntut supaya yang 250% itu diturunkan, akan kami tinjau ulang. Namun begitu, meskipun Bupati Pati telah meminta maaf dan akan menurunkan PBB P2 sebesar 250%, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo 13 Agustus esok. Aksi demo kini tidak hanya menuntut penurunan tarif pajak yang dianggap memberatkan, tetapi juga terkait sejumlah kebijakan dan kepemimpinan Bupati yang menuai polemik di masyarakat. Ya, kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya, Pak? Ya, tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut
supaya pejabat itu tidak bersikap arogan gitu kan. Jadi tapi perkembangan terakhir gitu kan, kita menanggapi arogansi Pak Sudewo itu kan kita sakit hati. Jadi kita sudah tidak mau dipimpin oleh orang yang sifat seperti itu. Hingga saat ini jumlah donasi dari masyarakat untuk aksi demo 13 Agustus terus berdatangan dan bertambah. Ribuan kardus tumpukan donasi yang awalnya hanya tersusun di trotoar depan pendopo, kini sudah mengular hingga ke depan gedung DPRD Pati. Masyarakat juga menempeli kardus dengan berbagai spanduk tuntutan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan patroli maung presisi Polda Banten. Tim Maung Presisi Polda Banten dibentuk untuk memberikan pelayanan dan respons cepat terhadap masyarakat, khususnya di wilayah rawan kejahatan. Sebanyak 87 personil dibagi ke dalam 8 tim, sehingga satu tim beranggotakan 11 personil. Tim ini telah dibekali dengan kemampuan dan diberikan pelatihan untuk memberangus tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kapolri berharap terbentuknya tim tersebut dapat lebih cepat merespons laporan warga. Delapan tim yang akan kita turunkan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas ataupun rawan kejahatan. Tentunya mereka dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan dan diberikan pelatihan. Pemirsa, sebanyak 80 ton bantuan kemanusiaan akan disalurkan oleh Satgas Garuda Merah Putih II untuk warga Gaza, Palestina dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Satgas Garuda Merah Putih II menyiapkan 2 pesawat angkut Hercules milik TNI AU untuk misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Masing-masing pesawat dilengkapi terdiri dari 30 personil yang terdiri dari 16 kru dan sisanya terdiri dari tim kesehatan, perwakilan pers, dan Basnas. Sebanyak 36 pelajar Yogyakarta berhasil menjuarai paduan suara internasional di Singapura. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan langsung makanan bergizi gratis kepada keluarga penerima manfaat. Menduk Bangga Wihaji memulai agendanya di Kota Malang dengan meninjau dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Klojen. Di sini ia menyempatkan diri berbincang dengan petugas dapur SPPG mengenai menu yang disiapkan untuk penerima manfaat makan bergizi gratis. Usai dari dapur SPPG, Wihaji kemudian turut membagikan langsung menu makanan bergizi gratis kepada ibu hamil dan keluarga penerima manfaat di Kota Malang. Pemirsa, DPD Partai Hanura Provinsi Bali menggelar musyawarah daerah keempat. Acara dibuka langsung Ketua Umum DPP Partai Hanura, Usman Sabta Odang, bersama Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani dan jajaran pengurus DPP. Musda ini juga dihadiri oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Klungkung, Imade Satria, dan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna. Partai Hanura berharap kinerja politik di Bali terus meningkat dan komunikasi antar partai dapat memperkuat kemajuan daerah.
Sebanyak 36 pelajar Yogyakarta berhasil menjuarai paduan suara internasional di Singapura. Mereka tampil memukau dengan membawakan lagu daerah khas Indonesia. Puluhan pelajar tingkat SD hingga SMA di Yogyakarta menorehkan prestasi membanggakan. Mereka berhasil menjuarai 9th Singapore International Choral Festival 2025. Acara ini merupakan lomba paduan suara skala internasional yang diikuti sekitar 90 tim dari puluhan negara. Para pelajar tergabung dalam paduan suara Gita Maizan Choir. Mereka sukses meraih juara dalam kategori folklore dengan membawakan lagu daerah khas Indonesia. Kemarin menang itu jelas dari perjuangan kita bersama, dari latihan selama 9 bulan itu, terus pokoknya menempuh berbagai proses lah, senang susah bersama-sama, terus ada dengan menjaga makan dan lain-lain, pokoknya nggak semudah itulah untuk juara. Berkat raihan ini, mereka berhak tampil dalam Asia Choral Grand Prix tahun 2026 di Korea Selatan. Di Singapura sebagai juara umum atau Grand Prix winner Singapore International Choral Festival, dan malam hari ini kita koordinasi lebih lanjut, syukuran karena setelah kompetisi di Singapura ini kita didelegasikan oleh kompetisi Singapura untuk berkompetisi di babak yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Asia Choral Grand Prix yang akan dilaksanakan Februari 2026 di Korea Selatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.